Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelin Mas Payung dengan NIM 4243311047 dari kelas PSBK 24E. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berarti seluruh proses pencarian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Artinya, IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pentingnya Pancasila. 1. Filter moral. Mencegah IPTEK jatuh pada tujuan destruktif, misalnya senjata biologis, eksploitasi, alam berlebihan. Kedua, orientasi kemanusiaan. Memastikan IPTEK bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan umum. Sila kedua dan sila kelima. Ketiga, keseimbangan, menjaga keseimbangan antara kemajuan baik material maupun spiritual atau moral. Ilmu dalam perspektif histori. Ilmu pengetahuan berkembang melalui fase-fase historis yang menunjukkan bahwa ilmu bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dipandu etika. Yang pertama, zaman kuno. Ilmu berorientasi pada akal dan filsafat murni. Yang kedua, abad tengah. Ilmu didominasi ajaran agama. Yang ketiga, zaman modern. Ilmu berkembang pesat melalui metode empiris rasional. Muncul sekularisasi, pemisahan ilmu dari agama dan manusia sebagai pusat. Yang ketiga, dampak negatif sejarah. Perkembangan IPTEK tanpa kendali etika, misalnya bom atom pada PD2, menunjukkan perlunya dasar nilai yang kuat seperti Pancasila agar ilmu tidak menyengsarakan umat manusia. Pengertian dan ciri-ciri ilmu. Pengertian ilmu pengetahuan yang terorganisir secara sistematis diperoleh melalui metode ilmiah, tidak dapat diuji secara objektif. Ciri-ciri pokok ilmu. Yang pertama, objektif. Kebenarannya harus sesuai fakta, terlepas dari perasaan pribadi. Kedua, sistematis, tersusun rapi, logis, dan saling berhubungan. Ketiga, metodis, menggunakan prosedur dan teknik yang terstruktur. Keempat, universal, kebenaran berlaku secara umum dan tidak terbatas. Kelima, verifikasi atau empiris, dapat diuji dan dibuktikan kembali oleh siapa saja. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Pilar ini dikenal sebagai aspek filosofis ilmu yang harus dikuasai oleh ilmuwan. Yang pertama, ontologi, membahas apa objek yang dikaji, objek formal dan material, dan hakikat realitis yang dipelajari. Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh ilmu, membahas bagaimana cara pengetahuan ilmiah yang diperoleh, disusun, dan diuji atau metode ilmiah. Yang ketiga, aksiologi, nilai guna ilmu, membahas untuk apa ilmu yang digunakan, nilai kegunaan, etika, dan moralitas ilmu. Problema etika ilmu. Problema muncul ketika IPTEK berkembang pesat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan. Pertama, dilema bioteknologi ion kloning, rekayasa genetik pada manusia dan penggunaan sistem sel yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, sila 1, dan kemanusiaan, sila 3. 2. Dampak lingkungan. Pengembangan industri atau teknologi yang menyebabkan polusi, kerusakan ekosistem, dan pemanasan global, bertentangan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan makhluk hidup. Kesenjangan akses. Teknologi hanya dinikmati oleh segelintir orang atau negara, memperlebar jurang sosial ekonomi, bertentangan dengan keadilan sosial. Yang terakhir, penggunaan destruktif ilmu, disalahgunakan untuk perang, senjata pemusnah, atau cyber crimes. Pancasila sebagai dasar ilmu dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. IPTEK harus menghormati nilai agama, tidak bersifat ateistik, dan menjaga keseimbangan alam sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. IPTEK harus untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, tidak merendahkan atau merugikan individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. IPTEK harus mendukung integrasi nasional dan menghilangkan sentimen asara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pengembangan IPTEK harus melalui musyawarah dan bertujuan untuk kepentingan orang banyak atau rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dan manfaat IPTEK harus didistribusikan secara adil dan merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Visi ilmu di Indonesia. Visi pengembangan ilmu harus berbasis pada Pancasila dan berorientasi pada kepentingan bangsa. 1. Karakter ilmiah, mengembangkan ilmuwan yang religius, humoris, dan nasionalis. Yang kedua, relevansi,
ilmu harus relevan dengan kebutuhan strategis bangsa, ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Ketiga, kemandirian, mengurangi ketergantungan pada iptek asing dan mampu mengembangkan iptek sendiri. Keempat, pemerataan, iptek harus menjangkau dan memperdayakan seluruh daerah di Indonesia. Sikap ilmiah ilmuwan. 1. Jujur, melakukan penelitian tanpa rekayasa data dan menghindari plagiarisme. Yang kedua, objektif, bebas dari kepentingan pribadi, golongan, atau politik. Ketiga, terbuka, bersedia menerima kritik dan berdialog ilmiah. Keempat, kritis dan skeptis, tidak mudah menerima klaim tanpa bukti yang memadai. Kelima, tanggung jawab, moral, bertanggung jawab atas dampak hasil penelitian dan penerapannya di masyarakat. Kesimpulannya ialah Pancasila wajib dijadikan sebagai dasar nilai dan kompas moral dalam seluruh tahapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia, berfungsi sebagai filter etis yang mencegah ilmuwan jatuh pada tujuan destruktif atau anti kemanusiaan, sekaligus memastikan bahwa iptek diarahkan untuk mencapai martabat manusia yang adil dan beradab, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, ilmuwan Indonesia harus memiliki sikap ilmiah yang jujur dan bertanggung jawab sejalan dengan kelima sila.